Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari Al-Qur'an yang mulia. Dan seorang yang meluangkan waktu untuk belajar Al-Qur'an, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan memulai kajian tafsir Al-Quran, dan kita akan mengawalinya dengan tafsir di surat An-Naba, surat yang ke-78, terdiri dari 40 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ma'arij. Dan surat ini adalah surat Makkiyah sebagaimana pendapat ijma' para ulama. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir menyebutkan bahwasannya ada nama lain dari surat An-Naba, itu surat At-Tasa'ul, yaitu surat yang mana manusia saling bertanya-tanya. Surat ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah adalah termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim." Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang Rasul dan beliau mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang adanya kebangkitan, tentang adanya kematian, maka manusia penduduk Makkah pada saat itu mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, mereka bertanya-tanya tentang berita besar. Jadi ketika Nabi SAW diutus, beliau mulai berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, menjelaskan tentang adanya kebangkitan setelah kematian, maka terjadi gempar di masyarakat Makkah waktu itu. Mereka saling bertanya-tanya tentang Naba'ul Azim. Para ulama-ulama tafsir menyebutkan 3 tafsiran tentang An-Naba'ul Azim di ayat yang kedua dari surat An-Naba ini. Tafsiran yang pertama, yang dimaksud dengan Anin Naba'il Azim, mereka bertanya-tanya tentang sesuatu yang besar. Yang pertama adalah, yang dimaksud dengan Naba'ul Azim adalah Al-Quran. Ini adalah pendapatnya Mujahid rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan Naba'ul Azim, yang menjadikan mereka saling bertanya-tanya ketika itu adalah al-ba'ats, tentang adanya kebangkitan. Mereka bertanya-tanya apakah benar adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan an-naba'ul azim ay amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang yang dulunya dianggap seorang yang biasa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan diri sebagai seorang nabi dan rasul. Permasalahan inilah yang menjadikan mereka saling bertanya-tanya. Dan ini adalah pendapatnya Az-Zajjaj rahimahullahu ta'ala. Sehingga An-Naba'ul Azim ada 3 tafsirannya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Ba'ats, dan Amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 tafsiran ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, tidak saling bertentangan. Sehingga ketiganya bisa digunakan karena
saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam kaidah tafsir Al-Quran yang menyebutkan idza kanatil ayatu tahtamilu iddata ma'anin sahihatin walam yamtani'u iradal jam'i ta'ayyana hamluha 'alaiha jami'an. Apabila satu ayat itu memiliki beberapa makna yang benar dan makna itu tidak saling bertentangan, maka semua makna bisa digunakan di dalam penafsiran. Meskipun yang lebih sesuai dengan konteks ayat yang dimaksud dengan an-nabaul adzim adalah al-ba'ats, adalah kebangkitan setelah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka memperselisihkan. Ada di antara mereka yang beriman dengan Al-Quran, dengan kebangkitan, bahkan dengan diutusnya Nabi SAW, dan ada pula di antara mereka yang mengingkari dan mendustakan. Hingga di Makkah waktu itu, manusia secara umum terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang mukmin yang beriman, dan ada orang-orang kafir yang mengingkari kebenaran. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui siksaan yang diancamkan kepada mereka, dan sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui kebenaran yang mereka tidak bisa lagi mendustakan. Penyebutan dua kali, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun, menunjukkan adanya taukid, adanya penguatan bahwa mereka benar-benar akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan, ketika mereka melihat hakikat siksaan yang sudah menanti bagi mereka yang mendustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasilitas yang Allah berikan kepada manusia sehingga manusia bisa hidup di dunia, bisa hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa semua ada yang menciptakan dan nanti akan ada kebangkitan setelah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan sehingga manusia bisa hidup di atasnya, manusia bisa berjalan di atasnya demi kemaslahatan manusia yang ada. Wal jibala autada, dan dijadikan gunung-gunung seperti pasak. Gunung-gunung menjadi pasak yang menjadikan lempengan-lempengan bumi tidak bergerak, sehingga dipasak dengan gunung yang kokoh. Kalaulah kita boleh membuat sebuah analogi, seandainya antuna menghamparkan sebuah hamparan, ya, terpal misalnya atau yang lainnya, maka kemungkinan akan bergoyang. Tapi ketika sudah ditimpa dengan batu besar di ujung-ujungnya, maka hamparan itu tidak bergoyang. Bumi yang luas ini ketika Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung, maka dia menjadi tenang. Dia tidak bergoncang sehingga manusia bisa hidup di atasnya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Dan laki-laki dengan wanita akan Allah Subhanahu wa taala satukan dalam ikatan yang mulia, yaitu ikatan pernikahan. Ketika laki-laki telah ada kecocokan dengan wanita, maka tidak ada yang lebih indah bagi mereka sebagaimana mereka melihat indahnya pernikahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lam yuralil mutahabaini mithlan nikah. Tidak ada yang lebih indah dilihat bagi dua orang yang saling mencintai sebagaimana mereka melihat indahnya pernikahan. Dan ketika seorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fima baqiya. Ketika seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh yang lainnya.
Dan ketika seorang menikah, maka dia akan mendapatkan ketenangan karena dia berada bersama dengan pasangan. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang mulia ini? وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, لِيَسْكُنَا كُلَّ مِنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ, dijadikan berpasang-pasangan agar masing-masing merasa tenang ketika bersama dengan yang lainnya. Ketika sudah menikah, suami merasa tenang dengan istrinya, istri merasa nyaman dengan suaminya. Fatakunul mawaddatu warahmah, dan diciptakannya rasa cinta dan kasih sayang. Wa tansa'u anhumal dhurriyyah wa fi dhimni hadzal amtina'i biladzatin mankah. Maka setelah mereka saling mencintai, maka akan lahirkan keturunan dari keduanya, dan termasuk kenikmatan dan termasuk karunia ini adalah nikmatnya wanita yang dinikahi. Hingga ketika dijadikan berpasang-pasangan, mereka saling melengkapi, mereka saling mengisi, mereka berketurunan, sehingga mereka banyak mendapatkan kemaslahatan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Ketika seorang ini tidur, maka metabolisme itu diperbaiki. Lelahnya akan hilang sehingga dia bisa kembali beraktivitas setelah dia bangun dari tidurnya. Kalau seandainya manusia tidak tidur, maka organ-organnya akan cepat rusak. Bahkan mungkin usia manusia tidak panjang karena tidak ada waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya, anggota badannya. Sehingga bisa beristirahat itu sebuah kenikmatan. Ada banyak orang yang susah tidur ya, karena banyak pikiran, banyak tekanan, itu merasa tidak nyaman. Sehingga bisa tidur, maka ini sebuah kenikmatan. Kelemahan dari makhluk adalah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kantuk dan tidur. Dan itu sekaligus kelebihan untuk dia. Dan Al-Khaliq itu tidak disentuh dengan kantuk dan tidur. Dan itu adalah Al-Khaliq yang maha mulia. Adapun makhluk maka butuh istirahat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami jadikan tidur kalian menjadi istirahat bagi kalian. Sehingga ketika seorang beristirahat, ketika dia bangun maka kembali segar, dia bisa kembali beraktivitas dengan tidur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bahkan ketika tidur seorang diberikan mimpi yang sehingga 8 jam saat istirahat itu tidak menjadikan dia lama karena dia merasakan atau sedang melihat mimpi yang indah dalam tidurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam meliputi bumi seperti pakaian. Jadi bumi ketika diselimuti maka menjadi gelap. Hingga ketika gelap itu seorang ini merasa nyaman untuk beristirahat di malam tersebut. Sehingga malam itu menutupi dari bumi yang cerah di siang harinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Karena manusia ini butuh makan, butuh untuk minum, beraktivitas, mereka butuh bertahan hidup di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siang hari untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Dengan bekerja, dengan berniaga, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat, dalam syariat Islam yang mulia, jarak antara sholat subuh dengan sholat zuhur itu panjang. Yang memungkinkan seorang bekerja, orang ini berniaga, dan berbagai aktivitas yang lainnya. Berbeda ketika di waktu malam. Antara maghrib dengan isya berdekatan. Sehingga seorang ini beristirahat setelah sholat isya. Jadi ketika di pagi hari, di siang hari seorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, dan kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Langit
adalah makhluk terbesar yang bisa dilihat oleh mata manusia. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 lapisannya. Dan langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya keretakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Qaf, Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas kepala mereka? Kaifa banainaha. Bagaimana langit itu diciptakan? Kalaulah kita melihat ada bentangan besar, dak yang besar, maka banyak ditopang kayu-kayunya. Kemudian ditopang dengan tiang-tiang penyangganya. Itu hanya bangunan yang kecil di dunia. Sedangkan langit sangat luas sekali. Kaifa banainaha, bagaimana dulu pembangunannya? Wa zayyannaha, bagaimana Allah menghiasinya? Langit itu tidak polos, tapi ada matahari, ada bulan, bintang gemintang, ada awan, dan berbagai warna langit yang sangat indah sekali. Dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langit dunia. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada sedikit pun keretakan di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan waja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan matahari yang sangat terang. Matahari ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antara kelebihan matahari adalah bisa mengeluarkan cahaya yang menerangi seluruh bumi di siang harinya. Kita bisa bayangkan, di zaman kita ada listrik yang berusaha menerangi malam hari. Listrik yang berjuta-juta watt itu tidak bisa mengalahkan terangnya satu matahari. Sehingga kita tidak bisa bayangkan berapa besar watt yang ada di matahari sehingga bisa menerangi bumi. Cukup satu matahari itu bisa menerangi seluruh bumi. Sedangkan tenaga listrik yang ada itu hanya sedikit sekali, bahkan tidak bisa menghilangkan gelapnya malam. Kemudian kelebihan yang kedua, matahari ini memiliki panas. Pancaran panas yang dengannya biji-bijian menjadi tumbuh dan buah-buahan menjadi matang. Dan ini kelebihan yang luar biasa. Sehingga bumi tidak membeku, sehingga manusia bisa hidup di atasnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah dengan sangat banyak. Hujan yang lebat sehingga membasahi bumi dan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dari bumi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hujan turun itu dengan rintik-rintik tapi lebat. Seandainya hujan itu dijadikan seperti air terjun yang menimpa bumi, maka betapa banyak kerusakan yang terjadi di bumi. Ketika turun di sebuah daerah, maka semua rumah yang ada di sana akan hancur. Karena tertimpa air dengan volume yang sangat besar, dengan curahan yang menyatu menjadi seperti air terjun. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan dicurahkan dengan rintik-rintik. Yang kalau kita bayangkan, yang terkadang sampai membanjiri sebuah kawasan, berarti awan itu mengandung air yang sangat banyak. Sehingga disebutkan oleh para ulama, awan itu seperti tandon raksasa yang membawa air. Yang buktinya ketika diturunkan maka sampai terjadi kebanjiran di beberapa tempat. Artinya awan yang ada di atas langit itu bisa membawa air yang sangat luar biasa banyaknya. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami menumbuhkan dengan air tersebut, dengan air hujan tersebut, biji-bijian ya, seperti gandum, syair, jagung, beras, dan yang lainnya, wa nabatan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kata para ulama kita, ketika bertemu antara panas matahari dengan air hujan dari langit, niscaya akan menghasilkan penumbuhan tanaman dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi ketika dia hujan di malam harinya, kemudian keesokan paginya keluar cahaya matahari, maka tumbuhan akan tumbuh dengan indahnya. Kalau kita lihat di tanah lapang, kalau malam hari hujan, maka paginya akan muncul rumputan yang sangat segar. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin alfafa. Demikian pula
kebun-kebunan yang lebat, kebun-kebun yang lebat yang rimbun dengan berbagai macam buah-buahan yang lezat yang tumbuh dengan adanya matahari dan siraman hujan dari awan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang ada di dunia. Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan, disediakan bumi yang terhampar, ada langit yang menaungi mereka sebagai atap, dihiasi langit dengan adanya matahari, dicurahkannya hujan sehingga tumbuhan dan makanan untuk mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17? Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan yaumul fasl adalah yaumul qiyamah, adalah hari kiamat. Hari kiamat dikatakan sebagai yaumul fasl, hari keputusan, karena ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara di antara para hamba yang diperselisihkan. Ketika di dunia banyak orang-orang yang merasa di atas kebenaran, menyalahkan yang lainnya, merasa dia benar dan yang lainnya salah, demikian berselisih manusia. Maka kebenaran yang hakiki akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allah akan putuskan siapa yang sebenarnya di atas kebenaran dan siapa yang sesungguhnya berada di atas kebatilan. Karena hari kiamat itu adalah hari keputusan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka dikatakan hari kiamat sebagai yaumul fasl, hari keputusan. Dan hari keputusan atau hari kiamat itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, tidak akan dimajukan dan tidak akan diundurkan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kejadian hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang bertanya adalah malaikat Jibril dan yang ditanya adalah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril adalah sebaik-baik utusan Allah yang ada di langit, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW adalah sebaik-baik utusan di kalangan manusia yang terbaik yang ada di bumi. Dua orang utusan terbaik tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka tentunya yang lainnya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi kiamat pasti akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari kiamat terjadi ketika ditiupkannya sangkakala, lalu mereka akan datang secara berkelompok-kelompok. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Israfil adalah salah satu dari 8 malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang jarak antara pundak dengan cuping telinganya perjalanan 700 tahun lamanya. Dan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam di zaman Nabi SAW sudah mengulum sangkakalanya. Malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meniup dengan 2 kali tiupan. Yang pertama adalah tiupan kehancuran dan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Ketika malaikat Israfil meniup dengan tiupan yang kedua, maka manusia akan datang menuju ke mahsyar. Itu sebuah hamparan yang sangat luas, yang tidak ada bagian yang tinggi menjulang, dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Datar mahsyar itu. Sehingga bisa diisi oleh seluruh manusia. Dari sejak manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir pada hari kiamat kelak. Berapa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, tiupannya malaikat Israfil alaihissalam? Jaraknya adalah 40. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma bainan nafakhataini arba'un. Jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan kedua adalah 40. Jarak antara tiupan kehancuran dengan tiupan kebangkitan adalah 40. Qala arba'una yauman. Apakah 40 itu adalah 40 hari wahai Rasulullah? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak ingin menjelaskannya.
Qala arba'una syahran. Apakah 40 yang dimaksud adalah 40 tahun, 40 bulan? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak mau menjelaskannya. Qala arba'una sanatan. Apakah 40 itu adalah 40 tahun? Qala abaitu. Kata Nabi, aku tidak mau menjelaskan. Karena memang dikatakan hari, bulan, bahkan tahun adalah perputaran, pergantian antara siang dan malam. Sedangkan ketika itu matahari sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi pergantian antara siang dan malam. Bagaimana manusia bisa menghitung ini hari pertama, hari kedua, ini bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua. Maka tidak ada yang bisa dijadikan sebagai hitungan. Karena matahari yang memutar kehidupan itu sudah dihancurkan dengan kejadian besar di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW kembali bersabda, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an." Setelah berlalu 40 itu, Allah turunkan air dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Laisa minal insani syai'un illa yublah. Tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali semuanya telah hancur. Illa azman wahidan wahwa ajbuz dhanab. Kecuali satu bagian saja, yaitu tulang ekor manusia. Wa minhu yurakkabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang ekor itulah akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Sehingga para ulama-ulama akidah menyebutkan bahwa ketika kejadian besar kiamat, maka seluruh makhluk itu akan hancur kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikecualikan artinya tidak hancur dengan kejadian hari kiamat. Yang pertama adalah surga yang sudah ada sekarang ini. Neraka yang juga sudah ada, tidak hancur dengan kiamat. Kemudian ruh manusia, arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, kursi, dan juga ajbuz dhanab, yaitu tulang ekornya manusia. Yang kata Nabi SAW, wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itulah akan dirakit kembali, dibangkitkan kembali manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menceritakan kejadian hari kiamat. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit itu dibuka sehingga malaikat turun darinya, dan langit itu memiliki abwab, memiliki pintu-pintu yang tidak bisa ditembus kecuali dengan izin malaikat yang menjaga pintu-pintu langit. Wasuyiratil jibalu fakanat sarabah. Dijalankan gunung-gunung dan dia menjadi fatamorgana. Jadi gunung yang disebutkan di awal menjadi pasak bumi, pada hari kiamat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung itu akan dicabut, diterbangkan dan dibenturkan antara satu dengan yang lainnya sehingga hancur menjadi debu. Maka dikatakan fakanat sarabah, seperti fatamorgana. Kalau ada seorang yang melihat di hadapannya ada gunung, kemudian tidak lama gunung itu bertabrakan dan di hadapannya menjadi kosong. Jadi seolah-olah dia ini tidak melihat adanya gunung lagi. Padahal barusan dia melihat gunung dan sekarang tidak ada. Kelihatan apa yang ada di balik gunung itu. Fakanat saraba. Sehingga seperti fatamorgana. Hingga ketika orang melihat itu, mereka tidak lagi melihat gunung karena gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga menjadilah bumi ini tidak ada bagian yang tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang dan menjadi mahsyar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya di neraka jahanam terdapat tempat pengintai bagi para penjaga neraka yang siap mengintai orang-orang kafir yang akan disiksa dalam neraka. Lit-taghina ma'aba. Tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas dengan membangkang, mendurhakai syariatnya para rasul. Mereka tidak percaya dengan agamanya para rasul, maka siap untuk diintai oleh para malaikat-malaikat penjaga neraka. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaban, berabad-abad lamanya. Ketika selesai masa penyiksaan yang pertama, maka akan didatangkan masa penyiksaan berikutnya. Ketika selesai masa berikutnya, didatangkan lagi. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Ketika lewat satu abad,
datang abad yang berikutnya, maka siksaan lebih keras daripada yang sebelumnya. Sehingga mereka berada di dalam siksaan yang selama-lamanya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat yang mulia ini? Beliau mengatakan, "Lau alima ahlun nari annahum yalbasuna fin nari adada hasad dunya la farihu." Seandainya penghuni neraka, mereka diberitahu bahwa mereka disiksa di dalam neraka itu sebanyak butir-butir pasir yang ada di dunia. La farihu, niscaya mereka akan gembira. Artinya seberapa lamanya mereka di neraka, maka mereka masih ada ujungnya. Begitu habis pasir yang terakhir, maka selesai siksaan dalam neraka. Tapi ternyata tidak. Mereka terus disiksa dalam neraka selama-lamanya. Lewat satu abad, didatangkan abad-abad yang lainnya. Labithina fiha ahqala. Jadi seandainya mereka disiksa dalam waktu yang panjang, sebanyak pasir, tapi ada ujungnya, maka mereka bahagia. Artinya siksaan yang mereka rasakan ada berhentinya. Tapi tidak. Ketika mereka dalam neraka, maka siksaan terus menimpa kepada mereka. Waliyatubillah. Walau alima ahlul jannati annahum yalbathuna fil jannati adada hasad dunya la hazinu. Demikian sebaliknya, seandainya ada orang yang sudah berada di surga, dan mereka diberitahu masa berada di surga hanyalah sebanyak hitungan pasir yang ada di dunia. Ketika sudah pasir terakhir selesai dihitung, maka selesai mereka dalam surga. Panjang, tapi ada ujungnya. Seandainya ini yang diberitahukan kepada mereka, la hazinu, niscaya mereka akan bersedih. Karena mereka kehilangan kenikmatan yang besar. Tapi mereka dalam surga selama-lamanya, tidak akan ada habisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak mendapatkan minuman. Ada 3 tafsiran tentang bardan di dalam ayat ini. Tafsiran pertama adalah bardus syarab. Itu mereka tidak merasakan kesejukan minuman. Minuman mereka tidak dingin, tapi panas bahkan mendidih. Kemudian tafsiran yang kedua adalah ar-rauh war-rahah. Ini pendapatnya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah. Dan juga Atha bin Abi Rabah. Itu mereka tidak ada semangat di dalamnya dan tidak pernah merasakan kenyamanan. Kemudian tafsiran yang ketiga, bardan adalah ay an-naum. Ini pendapatnya Mujahid. Mereka tidak pernah tidur di dalam neraka. Terus disiksa di dalam neraka. Waliyatubillah. Maka di neraka tidak ada sekejap pun kenikmatan. Tidak ada sedetik pun kenyamanan. Yang ada adalah siksaan demi siksaan. Illa hamiman wa ghassaq. Kecuali hamim dan ghassaq. Tidak ada minuman yang sejuk untuk mereka. Yang ada adalah hamim dan ghassaq. Apa itu hamim? Hamim adalah air yang panas, mendidih, yang berada dalam puncak kepanasannya. Sedangkan ghassaq adalah campuran dari nanah, keringat, air mata, dan darah, luka-luka yang keluar dari siksaan dari para penghuni neraka. Yang baunya sangat busuk, yang tidak tertahankan, dan dinginnya sangat dingin yang menyiksa. Sehingga hamim panasnya luar biasa, ghassaq ini baunya sangat busuk, dan dinginnya itu sampai menyiksa orang yang meminumnya. Lihatlah akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ketika Allah mensifati minuman yang ada di neraka, itu kita tidak kenal. Di sana ada hamim, ada ghassaq, nanti ada ghislin, dan yang lainnya ya. Ada zakum ya. Nama-nama yang di dunia ini kita tidak mengenalnya. Karena memang tidak ada makanan seburuk itu di dunia. Berbeda nanti ketika kita membahas surga, maka yang ada di sana adalah tin, kemudian yang ada di sana adalah zaitun, dan yang lainnya. Makanan-makanan yang pernah kita lihat di dunia, bahkan kita pernah merasakannya, sehingga tergambar bagaimana kenikmatannya. Adapun makanan penghuni neraka, maka tidak bisa digambarkan bagaimana bayangannya, bagaimana bentuknya, karena memang tidak ada di dunia ini. Dan itu adalah sebuah siksaan untuk mereka, waliyadzubillah. Jaza'au wifaqa, mereka mendapatkan siksaan itu adalah balasan yang setimpal.
terhadap amalan yang rusak yang dulu pernah mereka lakukan ketika di dunia. Jadi ketika mereka melakukan dosa yang banyak, yang besar, waliyadzubillah, maka mereka mendapat siksaan yang setimpal dengan dosa dan kesalahannya. Innahum kanu la yarjuna hisabah. Sesungguhnya mereka dahulu, ketika di dunia, mereka tidak mengharapkan adanya hisab. Tidak percaya adanya hisab. Mereka tidak yakin adanya hari perhitungan. Dan inilah yang menjadikan sebab mereka tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Ketika seorang tidak yakin adanya hisab pada hari kiamat, maka dia akan melakukan dosa dan keburukan. Dan itu menjadikan semakin besar balasan ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Innahum kanu la yarjuna hisabah. Dulu mereka tidak pernah berharap adanya hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzabah. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya pendustaan. Mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran ketika datang kepada mereka. Bahkan mereka menentang ayat-ayat Al-Quran. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Padahal segala sesuatu, baik ucapan, perbuatan itu dicatat di dalam Lauhil Mahfuz. Pendustaan mereka, celaan mereka, hinaan, perendahan mereka kepada Al-Quran ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Lauhil Mahfuz yang tidak akan mengalami perubahan. Hingga dosa mereka semakin banyak dan akhirnya mereka pun terjerumus ke dalam neraka dengan berbagai siksaannya. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Karena itu rasakanlah, kami sekali-kali tidak menambahkan bagi kalian illa adzaba. Tidak ada tambahan untuk mereka kecuali tambahan siksaan. Semakin lama mereka berada di neraka, semakin bertambah berat dan pedih siksaannya. Apa kata Abdullah bin Amru radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menyebutkan ayat yang mulia ini, surat An-Naba di ayat yang ke-30, beliau mengatakan lam yanzil ala ahlin nari ayatan asyaddu min hadhil ayah. Tidak ada ayat yang turun kepada penghuni neraka yang lebih keras daripada ayat ini. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah siksaan neraka dan tidak ada tambahan untuk kalian illa adzaba, kecuali tambahan siksaan. Apa kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma? Qala fahum fi mazidin minal adzabi abadan. Mereka senantiasa mendapatkan tambahan azab selama-lamanya. Jadi ketika berlalu satu abad dengan siksaan yang berat, datang abad kedua. Dan siksaan kedua ini lebih berat daripada yang pertama. Datang abad ketiga lebih berat daripada yang kedua. Semakin bertambah lama di dalam neraka, bukan semakin berkurang siksaannya, tapi falam yazidakum illa adzaba. Tidak ada tambahan untuk kalian kecuali tambahan siksaan yang makin berlipat ganda. Waliyadzubillah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mereka akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman pada ayat yang ke-31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka akan diselamatkan dari neraka, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziya anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka itulah kemenangan yang besar. Innalil muttaqina mafaz. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang hakiki adalah ketika seorang selamat dari neraka yang penuh dengan siksaan, dan kakinya diizinkan untuk melangkah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadaiqa wa a'naba. Di dalamnya ada hadiqah, ada kebun-kebun dengan buah anggur yang sangat lezat, yang lebat buahnya. Dan disebutkan
oleh Allah Subhanahu wa taala a'naba, yaitu anggur yang merupakan salah satu buah surga, beda dengan hamim dan ghazzaq yang hampir-hampir kita tidak bisa menemukan di muka bumi ini. Adapun a'nab, anggur, itu manusia melihatnya. Meskipun hakikat anggur yang ada di surga tidak sama dengan yang ada di dunia, tapi mereka bisa membayangkan demikian bentuknya, demikian kenikmatannya. Disebutkan anggur secara khusus, ini merupakan buah yang paling baik dan buah yang paling banyak tumbuh di kebun-kebun surga. Jadi ketika masuk ke dalam surga, akan mendapati kebun-kebun yang indah, yang lebat, dan banyak sekali buah anggurnya. Wa kawaiba at-tarabah. Ada gadis-gadis remaja yang sebaya. Mereka akan mendapatkan istri-istri yang mereka inginkan. Dan usia gadis-gadis yang ada di surga itu usia yang saling berdekatan. Mereka berusia 33 tahunan. Wa ka'san dihaqah. Dan gelas-gelas yang terisi dengan minuman khamar yang sangat lezat untuk diminum. Jadi gelas-gelas itu sudah ditakar oleh para pelayan-pelayan surga dengan takaran penuh yang pas, yang tidak menjadikan mereka kekenyangan dan tidak menjadikan mereka kehausan. La yasma'una fiha lagwa wala kidzabah. Mereka di dalamnya tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia dan tidak mendengarkan perkataan dusta. Ketika di dunia, saat berada di tempat-tempat yang menyenangkan ya, di sebuah pesta misalnya, kadang-kadang ucapan seorang itu menyinggung yang lainnya. Ada ucapan yang tidak nyaman untuk didengarkan karena mereka larut dalam kebahagiaan. Seandainya mereka berada di surga, maka kebahagiaan mereka itu, ucapan antara mereka tidak ada yang berisi dusta, dan tidak ada yang sia-sia, yang menyakiti hati yang lainnya. Bahkan ucapan mereka adalah ucapan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang sangat banyak. Artinya mereka dulu beramal di dunia sedikit. Mereka melakukan ibadah hanya sebentar dibandingkan dengan lamanya perjalanan di kehidupan di akhirat, tetapi mereka mendapatkan balasan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabb yang memelihara langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itu Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang mereka tidak dapat berbicara dengannya kecuali dengan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari ketika ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, pemimpin di kalangan para malaikat, wal malaikah dan malaikat-malaikat secara umum, saffan, mereka berbaris menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk menghisap manusia. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang berani berkata-kata saat itu. Mereka berbaris rapi. Mereka berbaris untuk menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk menghisap manusia. Tidak ada yang berani mengatakan sesuatu kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman wa qala shawaba, dan seandainya mereka mengatakan, mereka akan mengatakan perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq. Itu semua adalah hari yang benar, yang pasti akan terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang ingin menempuh jalan, maka niscaya dia akan kembali kepada Rabb-nya. Dan dia sadar bahwasanya dia akan mengalami fase-fase itu. Akan ada kiamat besar, dia akan berdiri di mahsyar, akan terjadi penghisapan. Maka orang-orang yang ingin selamat ketika itu, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari jalan kepada Allah dengan melakukan berbagai amalan-amalan yang utama. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian dengan adanya azab yang dekat. Itu adanya datangnya hari kiamat yang sudah dekat. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu manusia akan melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Baik itu hal-hal yang positif ataupun yang negatif. Kebaikan atau dosa akan dia melihatnya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir waktu itu akan mengatakan, seandainya aku adalah tanah yang tidak diciptakan
yang tidak dibangkitkan. Pada hari kiamat kelak, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab manusia, maka Allah akan bangkitkan binatang untuk dilakukan qisas. Domba yang dulu pernah ditanduk oleh temannya, maka pada hari kiamat akan diperintahkan memberikan balasan sebagai qisas di antara mereka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqadal lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. Sampai-sampai domba yang tidak ada tanduknya yang diseruduk oleh temannya akan diperintahkan untuk membalas tandukan dari temannya dulu ketika di dunia. Kemudian setelah selesai qisas di kalangan binatang, Allah mengatakan, kuni turaban. Jadilah kalian semua menjadi tanah. Karena mereka tidak masuk ke dalam surga. Maka ketika melihat itu, orang-orang kafir yang melihat binatang-binatang itu kembali menjadi tanah, maka mereka mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku adalah tanah yang tidak pernah diciptakan menjadi manusia dan tidak dibangkitkan untuk menjalani hisab pada hari kiamat. Maka sebelum datangnya masa itu, marilah kita isi sisa usia kita dengan melakukan berbagai amalan-amalan yang utama. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tafsir dari surat An-Naba. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.